Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyar muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya, di mana pada hari yang mulia ini dan di tempat yang penuh berkah ini kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang yang senantiasa meniti jalannya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan, yaitu kitab dari Minhajul Muslim karya Asy-Syaikh Abu Bakar Jambil Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita telah sampai pada bab yang baru, fasal yang baru, yaitu fasal as-sabi', fasal yang ketujuh dari kitab ini. Di fasal yang ketujuh ini, sang mu'allif atau penyusun kitab, beliau telah menuliskan bab atau adabul ukhuwah fillah, yaitu adab persaudaraan karena Allah, wal hubbu wal bughdu fihi subhanahu wa ta'ala, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung kita masuk ke kitabnya. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jadi sang penyusun kitab ini beliau mengatakan, al-muslimu bihukmi imanihi billahi ta'ala la yuhibbu idza ahabba illa fillah wa la yubghidu idza abghadha illa fillah wa li'annahu la yuhibbu illa ma yuhibbullahu wa rasuluhu wala yakrahu illa ma yakrahu Allahu wa rasuluhu. Fahuwa idzan bihubbillahi wa rasulih
yuhibbu wa bughdihima yughbidu. Jadi sang mu'allif rahimahullahu ta'ala telah mengatakan, seorang muslim atas dasar iman kepada Allah Ta'ala tidak mencintai sesuatu kecuali karena Allah, dan tidak membenci sesuatu kecuali karena Allah, dikarenakan seorang muslim tidak mencintai kecuali apa yang Allah dan Rasul-Nya cintai, dan tidak membenci terhadap sesuatu kecuali Allah dan Rasul-Nya membenci. Sehingga dikarenakan bencinya Allah dan Rasul-Nya, dikarenakan cintanya Allah dan juga Rasul-Nya, dia mencintai, dan dikarenakan bencinya Allah dan Rasul-Nya, dia membenci. Apa makna dari kalimat ini? Jadi ya ikhwah, dari penjelasan sang mu'alif, bahwasanya seumpamanya antum benci atas sesuatu atau cinta terhadap sesuatu, maka harus dilandasi karena Allah. Ya, harus dilandasi karena Allah. Dikarenakan kalau antum mencintai sesuatu dilandasi karena Allah, dan membenci atas sesuatu karena Allah, niscaya Allah Azza wa Jalla akan memberikan kita semuanya pahala, dan kecintaan kita akan menuaikan keberkahan kalau didasari atas karena Allah. Maka disebutkan dalam suatu hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasannya ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu? Ya. Jadi orang ini bertanya kepada Nabi, kapan kiamatnya terjadi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, madza a'datta lis-sa'ah? Apa yang kamu persiapan untuk menghadapi hari kiamat? Maka orang tadi mengatakan, inni uhibbullaha wa rasulah. Sesungguhnya aku cinta Allah dan juga cinta Rasulnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Kamu kelak di akhirat akan bersama orang yang kamu cintai. Ya. Maka di sini kalau antum mencintai seseorang ya ikhwah, khususnya mencintai Allah dan juga Rasulnya dan juga para sahabat dan juga semua kaum muslimin, niscaya nanti ketika pada hari kiamat akan dibangkitkan bersama orang-orang mukmin. Akan tetapi sebaliknya, seumpamanya ada seorang yang mengidolakan, naudzubillah, orang kafir, ya, mengidolakan orang kafir,
Maka di sini kalau kita memahami hadis, naudzubillah, boleh jadi dia nanti dibangkitkan bersama orang-orang kafir. Ya. Makanya kalau bisa yang kita idolakan itu adalah Rasulullah, sahabatnya, dan juga para ulama yang soleh. Ya, ini cinta akan menghantarkan kepada surga kalau dilandasi karena Allah. Maka ulama membagi cinta itu ada beberapa bagian. Ya, disebutkan dalam kitab Dakwah Dawa, cinta yang paling utama dan yang paling pertama itu adalah cinta kepada Allah. Ya, cinta yang paling utama dan yang pertama adalah cinta kepada Allah. Kemudian yang kedua cinta kepada Rasulnya, dan yang ketiga cinta kepada manusia, entah itu kepada keluarga ataupun orang tua. Akan tetapi yang kita prioritaskan itu adalah cinta kepada Allah. Ini harus dinomor satukan, ya. Dan di antara konsekuensi antum cinta kepada Allah, ya, konsekuensi cinta kepada Allah itu tidak hanya antum ucapkan dengan lisan, akan tetapi lebih daripada itu harus dibuktikan. Ya, harus dibuktikan. Dan juga pembuktian ini ya ikhwah harus diamalkan dengan perbuatan. Tidak hanya kita bicara mengatakan aku cinta kepada Allah, akan tetapi naudzubillah perbuatan kita justru banyak sekali yang memaksiati Allah. Ya. Jadi antara perbuatan sama lisannya tidak sinkron. Makanya ketika antum cinta kepada Allah, harus cinta terhadap sesuatu yang Allah cintai. Ya, kalau antum cinta kepada Allah, harus mencintai apa yang Allah cintai. Ya. Dan kemudian sebagai bentuk cinta kepada Allah harus mengamalkan segala perintahnya dan harus beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini tingkatan cinta. Harus ada skala prioritas. Yang paling utama kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Apa landasannya? Wa daliluhu fi hadza qaulur Rasul alaihi salatu wassalam. Dan landasannya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, faqad istakmalal iman, maka sungguh dia telah menyempurnakan imannya. Ya. Jadi cinta di sini ya ikhwah harus ada semacam ikatannya. Apa ikatannya? Lillahi ta'ala, karena Allah. Makanya di antara tafsiran dari Al-Imam Ibnu Qayyim, seumpamanya seseorang cinta terhadap sesuatu akan tetapi tidak dilandasi karena Allah, maka cintanya termasuk perbuatan yang tidak ada faedahnya atau enggak ada manfaatnya. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid, di antara 10 perkara yang tidak ada faedahnya
itu adalah cinta terhadap sesuatu yang tidak dilandasi atas dasar karena Allah. Itu nggak ada faedahnya. Makanya kalau antum mencintai seseorang bukan karena agamanya, tapi karena kekayaannya, maka tidak bernilai ibadah. Atau antum ketika mencintai seseorang bukan karena imannya, tapi karena syahwat, itu juga tidak ada faedahnya, nggak mendapatkan pahala. Dan biasanya kalau cinta atas dasar syahwat, karena dunia dan karena harta, cintanya itu tidak langgeng. Tidak langgeng. Tapi cinta yang langgeng itu adalah kalau sama-sama didasari karena Allah. Ya. Makanya kalau antum mendapati tetangga antum, berapa banyak orang yang ketika rumah tangga dia itu cerai. Ketika rumah tangga dia itu pisah. Banyak masalah. Karena apa? Dua-duanya ketika dia itu memiliki rasa cinta tidak dibangun atas karena Allah, tapi karena mungkin syahwat, karena dia itu cantik, atau karena harta, karena dia itu kaya. Itu biasanya tidak langgeng, ya. Tapi cinta yang langgeng itu adalah ketika didasari iman, didasari karena Allah, itu yang langgeng. Makanya di antara kriteria ketika Anda seorang yang mau menikah, yang paling dicari itu bukan karena cantiknya, bukan karena hartanya, yang paling utama itu adalah agamanya. Karena agama itu insya Allah bisa langgeng. Tapi kalau kecantikannya saja atau kekayaan saja, itu biasanya tidak langgeng. Tidak langgeng. Ya. Mungkin bapak-bapaknya atau ibunya sudah merasakan. Ketika pertama kali nazar, ketika pertama kali dia itu khitbah atau menikah, mungkin pasangannya atau istrinya orang tercantik di dunia. Itu pertama kali nazar atau ketika pertama kali menikah. Akan tetapi setahun, 2 tahun, cantiknya akan luntur, akan berkurang. 3 tahun ketika sudah punya anak, boleh jadi biasa saja. 4 tahun ketika sudah punya 2 anak, boleh jadi tetangganya lebih cantik daripada istrinya. Ya, karena apa? Cantik itu nggak langgeng. Kalau setiap hari antum lihat dia terus, tidur lihat dia, bangun lihat dia, ketika di rumah lihat dia. Kalau bahasanya orang Jawa, enek. Nah itu, setiap hari melihat dia. Akan tetapi yang bisa melanggengkan ya ikhwah, itu bukan kecantikannya, tapi akhlak agamanya. Itu yang paling utama. Makanya ada beberapa orang yang menyamakan antara istri sama makanan, walaupun gak sama, tapi disamakan saja. Contohnya ketika antum makan makanan yang paling antum sukai, contohnya mungkin antum makan bakso, paling antum sukai. Tapi ketika antum dihidangkan 10 mangkok bakso, 10 mangkok, ketika antum makan 1 suapan, enak banget. 2 suapan masih enak, 1 mangkok masih enak. Tapi ketika antum makan 2 mangkok biasa, 3 mangkok sudah enak, 4 mangkok bisa muntah karena kebanyakan. Dan ini seperti istri ya ikhwah, kalau setiap hari melihat itu mesti ada rasa bosan. Makanya yang bisa melanggengkan itu adalah imannya, ketakwaannya, bukan karena cantiknya ataupun hartanya.
cantik sama harta itu bonus, ya. Setelah tercukupi syarat yang pertama adalah agamanya. Makanya ya ikhwah, saya punya kisah. Kisah ini realita. Karena kisah saudari saya, tapi bukan saudari kandung. Saudari agak jauh. Saya sering mengisahkan ini sebagai pelajaran. Jadi ketika dia itu menikah, saudari saya menikah dengan seorang laki-laki. Dan laki-laki ini bisa dikatakan kalau bahasa kita itu adalah kumbang desa. Kalau perempuan bunga desa, tapi ini kumbang desa. Kalau dikatakan siapa orang yang paling ganteng di desa ini, dia. Namanya kumbang desa. Tapi qadarullah, ketika perempuan ini menikah dengan sang lelaki bukan karena agamanya, si laki-laki ini dia itu orangnya Nasrani, dan dia mau menikahi si wanita dan dia bersyahadat, ya si laki-laki, dan agamanya itu nol, sama sekali awam, gak tahu hukum Islam sama sekali. Maka ketika melangkah 1 bulan pernikahan masih baik-baik saja, 2 bulan masih baik-baik saja, baru ketika 1 tahun ketahuan akhlak busuknya. Ternyata si laki-laki yang dia itu orang yang ganteng suka memukul, suka marah. Sampai-sampai sang istri ketika melahirkan, ya, dan dia itu orangnya kesakitan, bukan malah ditolongi, malah dianiaya. Akhirnya sang istri habis melahirkan menceraikan suaminya. Ini kalau cinta tidak dibangun atas landasan agama, biasanya tidak langgeng. Maka yang paling utama ya ikhwah itu adalah agamanya, yang paling utama itu adalah akhlaknya. Ya, ini hakikat cinta yang sejati, cinta yang dilandasi karena Allah, bukan karena nafsu, bukan karena hartanya ataupun kekayaannya. Ya. Wa bina'an 'ala hadza, dan dilandasi atas ini semuanya, fajami'u ibadillahi salihin yuhibbuhumul muslim wa yuwalihim. Dan dilandasi ini semuanya, maka semua hamba yang soleh, maka seorang muslim mencintainya dan harus loyal terhadapnya. Wa jami'u ibadillahil fasikin an amrillahi wa rasulihi yubghiduhum wa yu'adihim. Semua hamba Allah yang fasik, suka melakukan kemaksiatan, maka seorang muslim membencinya dan harus menjauhi ataupun memusuhinya. Ya, jadi cinta dibangun atas landasan karena Allah. Baina anna hadza ghairu mani' lil muslim an yattakhidha ikhwanan asdiqa fillahi ta'ala. Akan tetapi seorang muslim itu tidak terlarang untuk memilih atau memilah teman yang baik. Jadi kalau antum ingin mendapatkan temannya ikhwah, harus dipilih dan dipilah. Gak boleh antum sembrono semua dijadikan teman. Kenapa? Dikarenakan kalau antum sembarangan menjadikan orang lain sebagai teman, lebih-lebih teman yang dia itu akrab, bisa jadi mempengaruhi pergaulan antum. Ini bahaya, ya. Seumpamanya dia itu orangnya naudzubillah fasik, orangnya suka kemaksiatan, boleh jadi kemaksiatan ini akan nular kepada antum kalau antum gak selektif. Tapi sebaliknya kalau antum punya teman, insya Allah orangnya soleh, insya Allah orangnya baik,
maka dia akan senantiasa mengingatkan antum ketika antum bermaksiat. Inilah teman yang baik. Bukan malah ngajak kepada kemaksiatan, tapi justru diajak untuk beribadah kepada Allah. Makanya harus bisa memilih dan memilah. Apa landasannya? Landasannya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini banyak sekali hadisnya. Cuma Nabi pilihkan saja. Di antara landasan keutamaan orang yang memiliki teman yang soleh, ya, atau cinta karena Allah. Yang pertama adalah di antara faidahnya adalah nanti pada hari kiamat akan dipakaikan pakaian dari cahaya dan wajah mereka juga bercahaya. Ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau antum cintanya karena Allah, inna haulal arsy manabir. Sebagaimana sabda Nabi, sesungguhnya di sekitar arsy itu ada mimbar-mimbar min nurin yang terbuat dari cahaya. Alaiha qaumun, dan di atasnya ada suatu kaum. Libasuhum nurun, pakaian mereka bercahaya. Wa wujuhuhum nurun, dan wajah-wajah mereka bercahaya. Laisu bi anbiya wala syuhada, mereka itu bukan nabi dan bukan orang syahid, ya. Faqalu, maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sifhum lana. Wahai Rasulullah, sifatilah mereka kepada kami. Siapa mereka itu? Faqala, maka Nabi mengatakan, al-mutahabbuna fillah. Mereka itu adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Wal mutajalisuna fillah, dan orang mereka itu bersahabat karena Allah. Wal mutazawaruna fillah, dan saling berkunjung karena Allah. Ini ya ikhwah, keutamaan orang yang saling mencintai karena Allah. Jadi kalau nanti kita dimatikan dan diwafatkan oleh Allah, di antara janji Allah dalam hadis ini akan diletakkan dan juga dikasih cahaya. Ya, wajah kita bercahaya, pakaian kita juga bercahaya. Ini janji dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ada orang saling mencintai fillah karena Allah. Kemudian yang kedua, janji dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada orang yang mencintai karenanya, disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari tidak ada naungan selain naungannya. Ya, ada 7 golongan. Yang pertama adalah imamun adilun, imam yang adil. Wa syabun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala, dan pemuda yang hidupnya tumbuh berkembang dalam ketaatan beribadah kepada Allah. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, wa rajulun qalbuhu muta'allaqun bil masajid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi. Dan yang ketiga adalah orang yang hatinya ini dia senantiasa terikat dengan masjid. Ya. Contohnya seperti kalau antum pulang ke rumah, hati ini seakan-akan ini ke masjid. Kenapa? Ingin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla.
namanya muta'allaqun bil masjid. Hatinya senantiasa terikat dengan masjid. Ini yang ketiga. Dan yang keempat adalah warajulani, dua orang, tahabba fillah fajtama'a ala dzalika. Yang keempat adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul karena Allah, wa tafarraqa alaihi, dan mereka berpisah juga karena Allah. Ini ya ikhwah yang keempat. Jadi kalau ada orang muslim saling mencintai, bukan karena hartanya tapi karena keimanannya, karena Allah, niscaya di sini termasuk di antara golongan yang dinaungi oleh Allah, di mana di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ya. Jadi di antara para ulama itu menafsiri hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah itu adalah fi yaumil mahsyar. Itu adalah pada hari mahsyar. Jadi hari mahsyar ini disebutkan dalam suatu hadis riwayat Imam Muslim. An-nasu yuhsyaruna yaumal qiyamah. Semua manusia akan dikumpulkan, ya, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi terakhir, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semuanya dikumpulkan dalam satu tempat, ya. Dan dalam keadaan mereka itu ya ikhwah, mereka tidak sandalan, tidak berpakaian, dan tidak khitan. Ini ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Dan jaraknya antara dia sama matahari disebutkan oleh hadis Imam Muslim itu 1 mil. 1 mil itu tidak jauh ya ikhwah, dekat. Antum aja bisa merasakan ketika pada musim panas, yang matahari itu jauhnya berapa ribu kilometer itu, atau mungkin jutaan kilometer. Ketika musim panas sangat terik sekali, sampai antum berkeringatan. Tapi nanti pada hari kiamat, jaraknya itu antara manusia dengan matahari itu hanya 1 mil, ya, 1 mil. Maka Nabi SAW menceritakan, maka manusia itu berkeringat. Ada yang sampai keringatnya itu nutupi mata kaki, dan ada keringatnya juga sampai menutupi lutut. Dan juga ada keringatnya saking banyaknya menutupi perut. Dan ada juga keringatnya menutupi mulut. Ini tergantung dari amal perbuatannya. Dan orang yang senantiasa cinta karena Allah, maka Allah akan memberikan naungan yang tidak diberikan kepada orang lain. Ini ikhwah faidahnya yang kedua. Jadi kalau antum cinta kepada teman antum karena Allah, kumpul-kumpul karena Allah, contohnya seperti ini, ngaji bareng-bareng, dan pisah karena Allah, maka hukumnya di sini termasuk di antara golongan yang dinaungi Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Masya Allah. Ini kelihatannya simpel ya ikhwah. Makanya kalau bisa hilangkan yang namanya iri, dengki, hasad. Harus antum hilangkan. Lebih-lebih ketika antum sudah ngaji, ada teman antum yang agak sedikit sukses. Itu kebanyakan teman-teman oleh setan dikasih semacam penyakit hasad, penyakit dengki. Dan juga ada teman juga ya ikhwah, dia benci sama teman lainnya, benci. Tapi ketika ditanya, loh, kenapa kamu benci sama muslim? Gak tahu, yang penting benci. Itu juga gak boleh. Kalau antum bencinya tanpa alasan, maka di sini tidak termasuk orang yang dinaungi oleh Allah. Makanya ketika benci harus ada alasannya, cinta harus ada alasannya.
dan yang paling penting adalah karena Allah. Jadi kalau ada teman antum orangnya soleh, sering jamaah, sering ngaji, kita cintai fillah, karena Allah. Tapi kalau ada teman antum yang dia itu suka maksiat dan dinasihati tambah lama bukan tobat tapi tambah parah maksiatnya, maka kewajiban kita adalah benci kepada kemaksiatannya. Ya, benci kepada kemaksiatan. Ini namanya al-hubbu wal bughdu fillah. Cinta dan benci karena Allah. Harus dilandasi karena Allah, bukan karena dunia ataupun karena kekayaan ataupun harta. Ini faedah yang kedua, ya, akan dinaungi oleh Allah. Dan faedah yang terakhir, ya, keutamaan orang yang cinta karena Allah itu adalah manzilatuhu fil jannah. Nanti tempatnya itu adalah di surga. Masya Allah ini, ya, sangat besar faedahnya. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini sesuai dengan hadis yang sahih. Inna rajulan zara akhan lahu fillah. Jadi ada orang, dia berkunjung ke rumah temannya, ya, fillah, karena Allah. Jadi berkunjungnya ini bukan karena dia ingin main PS atau main game, bukan. Atau bukan karena juga janjian main futsal, bukan. Tapi fillah, karena Allah, karena ingin menasihati atau ingin diajak kajian. Fa'arsadallahu lahu malakan, maka Allah akan mengutus seorang malaikat. Jadi Allah mengutus malaikat dan malaikat ini berubah menjadi manusia. Dan malaikat mengatakan kepada orang yang ingin menziarahi atau berkunjung ke rumah temannya, faqala aina turid, ya, kemana yang kamu inginkan? Qala, maka orang tadi mengatakan, uridu an azura akhi fulanan, saya ingin mengunjungi temanku. Ya, jadi dia ditanya oleh malaikat yang berbentuk manusia. Faqala, dan malaikat mengatakan, lihajatin laka indahu, apakah kamu punya hajah dunia? Qala la, tidak. Qala, maka malaikat mengatakan, liqarabatin bainaka wa bainahu, atau karena dia termasuk kerabatmu? Qala, maka dia mengatakan tidak. Qala, maka malaikat mengatakan, fa bi ni'matin laka indahu, apakah karena kamu ingin mendapatkan nikmat darinya? Ya, contohnya karena antum ingin pinjam uangnya, atau antum ingin mendapatkan mungkin makanan darinya. Qala, ia mengatakan la, tidak juga. Qala, maka malaikat mengatakan, fabima, karena apa kamu mengunjungi temanmu? Qala uhibbuhu fillah, karena aku ini cinta, ya, mencintainya karena Allah. Jadi dia itu berkunjung bukan karena dunia, ya ikhwah, bukan karena hartanya, bukan karena kerabatnya, ataupun ingin mendapatkan harta darinya, bukan. Tapi dia itu mengunjungi saudaranya fillah, karena dia itu cinta kepada Allah. Qala, maka dikatakan, fa innallaha arsalani ilaika, sesungguhnya aku itu malaikat, Allah telah mengutusku untukmu, ukhbiruka, dalam rangka ngasih tahu kamu, bi annahu yuhibbuka,
Sesungguhnya Allah cinta kepadamu. Masya Allah. Gara-gara teman ini cinta temannya fillah, maka Allah cinta juga kepadanya. Waqad aujabalakal jannah, dan kamu akan mendapatkan surganya. Masya Allah. Simpel ya ikhwah. Hanya cinta seiman seakidah, cinta fillah. Tapi jaminannya dari Allah Subhanahu wa taala, aujabalakal jannah, niscaya antum akan mendapatkan surga. Masya Allah ya. Inilah ya ikhwah, di antara 3 keutamaan kalau ada orang yang berkunjung karena Allah, kalau ada orang yang cinta karena Allah, niscaya Allah akan memberikan pahala yang berlimpah, dan niscaya Allah Azza wa Jalla akan memberikan surganya. Sekian kajian kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kasih hari ini memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.